korespondensi surat pribadi untuk kelas 1 SMK. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik saja. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, tujuan Ibu di sini membuat vlog itu untuk menerangkan atau memaparkan materi yang Ibu sampaikan pada anak didikku sekalian. Materinya tentang surat pribadi. Kita terhalang untuk melangsungkan pembelajaran di kelas karena sekarang tersebar tentang virus corona atau COVID-19. Untuk itu, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk menyampaikan tentang COVID, apa itu COVID, asal-usul COVID, penyebaran COVID, dan juga cara mengatasinya saat ini yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, untuk COVID adalah salah satu jenis virus baru yang mudah tertular kepada manusia, yang menyerang sistem pernapasan manusia, infeksi paru-paru, hingga kematian. Virus ini terinfeksi oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Gejala umum yang ditimbulkan oleh COVID-19 atau coronavirus, lihat pada tampilan yang di samping saya, yaitu demam, pilek, yang kedua itu batuk, yang ketiga itu sesak napas, yang keempat itu sakit tenggorokan. Oke, sekarang asal-usul COVID-19 ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Sekarang sudah sampai ke Indonesia atau ke beberapa negara termasuk Indonesia. COVID-19 ini sangat berbahaya. Jadi terutama untuk anak atau orang yang usia lanjut itu lebih rentan terkena COVID-19 atau coronavirus. Yang ketiga, penyebarannya. Kalau penyebaran virus corona, yang pertama itu satu, kontak langsung dengan penderita COVID-19 atau coronavirus. Yang kedua, tidak sengaja menghirup percikan ludah saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang ketiga itu, virus corona itu awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, dan sampai saat ini diketahui bahwa virus corona sudah menyebar dari manusia ke manusia. Sekarang yang keempat, cara mengatasi virus corona yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama itu minimal jaga jarak 1 meter dari orang yang dekat kita. Yang kedua itu selalu menggunakan masker setiap beraktivitas. Yang ketiga itu mencuci tangan selalu rutin setiap hari. Yang keempat itu hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Yang kelima itu selalu jaga kebersihan lingkungan. Itulah sekilas materi yang Ibu sampaikan tentang COVID. Sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran yang Ibu bawakan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang materi surat. Ibu berharap kalian sudah mengerti apa itu surat. Silakan dibaca-baca lagi tentang surat nanti di rumah. Setelah selesai saya menyampaikan materi saya. Sekarang kita lanjutkan tentang materi surat pribadi. Ibu berharap kalian sudah mengerti tentang surat pribadi. Dari judulnya besarnya aja kita sudah tahu kalau surat pribadi berarti perseorangan. Surat pribadi itu adalah surat yang dibuat oleh perseorangan dan ditujukan untuk kepentingan perseorangan. Oke, kita masuk ke dalam tentang ciri-ciri surat pribadi. Ibu akan menyampaikan ciri-ciri tentang surat pribadi. Yang pertama itu tidak mempunyai kop surat. Contohnya, artinya di sana kalau surat pribadi itu sendiri tidak mempunyai kop surat atau kepala surat. Beda dengan surat resmi. Surat resmi kan ada kepala suratnya. Tapi kalau ini tidak mempunyai kop surat. Yang kedua, tidak mempunyai nomor surat. Beda juga dengan surat resmi. Surat resmi itu memiliki nomor surat dengan lengkap. Tapi kalau surat pribadi itu sendiri tidak memakai nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutupnya sangat bersifat santai, beragam kata-katanya. Contohnya, misal Ibu jelaskan tentang surat pribadi, surat resmi. Surat resmi kan kalau salam pembukanya dengan hormat. Tapi untuk surat pribadi sendiri tidak. Itu kata-katanya beragam. Contohnya kayak gini, salam kangen untuk kekasihku kayak gitu, atau salam kangen untuk sahabatku kayak gitu. Penutupnya juga bervariasi. Bisa juga semoga sehat-sehat selalu ya, kayak gitu. Terus untuk yang keempat, format suratnya bebas. Artinya apa? Kalau formatnya itu tidak beraturan, tidak baku, kayak gitu. Misalnya tanggal suratnya bisa di pojok atas kanan atau bisa juga pojok kiri atas, kayak gitu. Begitu juga dengan identitas penulis, kayak gitu.
Bisa di pojok kanan bawah, bisa juga di pojok kiri bawah. Gitu. Untuk kalian lebih memahami materi ini, Ibu akan menyampaikan video atau menayangkan video tentang bagian-bagian surat dan contoh penulisan surat pribadi. Pertama, kita cantumkan tempat dan tanggal surat itu ditulis. Misalnya, Bobby menulis surat di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017. Ini ditulis pada awal sebuah surat. Letaknya ada di pojok kanan atas. Lalu, cantumkan alamat surat. Caranya, tulis nama dan alamat orang yang ingin kamu kirimi surat itu. Misalnya, surat Bobby ditujukan kepada alamat rumahnya Bella. Berikutnya, surat dimulai dengan salam pembuka. Perlu diperhatikan tentang salam pembuka, yaitu selalu ingat untuk menulis salam pembuka menggunakan huruf awal kapital, alias huruf besar. Pada akhir salam pembuka, bubuhkan tanda koma, bukan titik. Contohnya begini. Dengan hormat, Bapak Ibuku yang tercinta, kepada sahabatku, salam persahabatan, dan salam pembuka lainnya. Nah, supaya kalian lebih mengerti dan dapat menulis sebuah surat pribadi, yuk kita uraikan satu persatu, ada bagian apa saja sih yang ada dalam sebuah surat. Paragraf pembuka. Fungsinya mengantarkan isi surat yang ingin disampaikan. Misalnya tentang pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, suatu permintaan, atau sekedar menanyakan kabar penerima surat. Paragraf isi. Mengemukakan hal atau pokok yang ingin disampaikan penulis kepada penerima surat. Paragraf isi sifatnya perlu singkat, dengan kata-kata yang lugas dan jelas. Paragraf penutup merupakan kesimpulan dan kunci dari isi surat. Pada bagian ini dapat berupa harapan penulis surat atau berisi ucapan terima kasih kepada penerima surat. Bagian berikutnya adalah isi surat yang merupakan bagian utama. Sebab disinilah ditulis maksud dan pesan yang ingin disampaikan melalui surat itu. Secara garis besar, agar mudah mengingatnya, isi surat dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu persis di bawah salam penutup, pengirim surat biasanya membubuhkan tanda tangan. Kemudian, nama pengirim surat ditulis di bawah tanda tangan itu. Penulisannya pun diawali dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda baca. Contohnya, di bawah salam penutup dan tanda tangan ditulis nama Bobby. Sebuah surat diakhiri dengan salam penutup. Ini dapat ditulis di sebelah kiri bawah ataupun di sebelah kanan bawah sebuah surat. Seperti salam pembuka, salam penutup pun ditulis menggunakan huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda koma. Contohnya, hormat kami, sahabatmu, salam sayang, wassalam, atau dari temanmu. Begitulah cara menulis dan bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah surat pribadi. Surat tipe ini dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada teman kalian yang sebaya. Selamat menulis dan berkirim surat. Sampai jumpa. Wah, selesai deh surat ini. Semoga Bella mengerti dan mau memaafkan aku ya, bahwa ini hanya salah. Oke, setelah kalian menonton video itu, Ibu berharap kalian sudah mengerti tentang surat pribadi, bagaimana penulisannya, contohnya kayak mana. Sekarang di sini Ibu memberikan tugas kalian di rumah. Ini contoh tugasnya itu membuat surat pribadi. Nah, tapi misal kayak gini,
Kalian kan di tengah pandemi ini pasti kalian gak pernah keluar, di rumah terus, berbulan-bulan libur sekolah di rumah. Pasti kalian kan kangen dengan sahabat kalian, teman satu kursi, teman satu meja, atau teman sekolah. Untuk itu, ibu memberikan tugas kalian itu isi surat pribadinya nanti tentang salam rindu kalian untuk sahabat, kayak gitu. Dan tugas tambahannya dari surat yang kalian buat tersebut, silakan menganalisisnya bagian-bagian apa yang tercantum pada surat yang kalian buat. Oke, demikian penjelasan materi yang ibu sampaikan. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu jaga kebersihan, jangan begadang. Ibu di sini sedikit memberikan motivasi. Kalian itu udah kelas 10 SMK. Kalian gak ada lagi waktu untuk bermain-main. Untuk itu kalian fokus untuk belajar. Walaupun sekolah libur, tapi bukunya jangan diliburkan. Tetap belajar. Kalau bosan lihat buku, silakan buka internet, buka laptopnya, bebas saja belajar dari mana. Karena kalian itu masa depan kalian itu penuh dengan tantangan. Untuk itu harus dibekali dengan pendidikan dan ilmu yang bermanfaat. Ya, semangat!